Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berbagi pengalaman buat Bapak Ibu sekalian, melanjutkan materi yang telah kita pelajari bersama. Pada sesi kali ini adalah kita bagaimana menampilkan data sebuah data yang pernah diinput atau data yang telah diinput akan tampil di sebuah user form. Bapak Ibu sekalian, di sini sebagai acuan kita akan membuat nomor urut yang tujuannya adalah bagaimana data itu tampil berdasarkan nomor urut, misalnya nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, apabila kita klik nomor 1, maka data nomor urut 1 inilah yang akan tampil. Demikian juga apabila nomor 2 yang kita klik, maka otomatis data nomor urut 2 ini yang akan tampil. Jadi di sini nomor urut ya Bapak Ibu sekalian. Nomor urut. Baik, langsung saja kita masuk ke Visual Basic. Di sini kita akan membuat nomor urut otomatis sesuai data nama ya, sesuai kolom B ini. Karena B ini kita jadikan acuan untuk membuat nomor urut. Bagaimana cara kita membuat nomor urut? Mari kita simak bersama Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke jendela Visual Basic. Di sini kita menemukan input nama-nama sheet. Ada sheet 1, sheet 2 dan sebagainya. Di sini kita menuju ke sheet input. Sheet input di sinilah untuk pertama kalinya kita klik sheet input. Bapak Ibu sekalian, klik sheet input, makanya di sini namanya kode sheet. Jadi kode yang disimpan dalam sebuah sheet itu namanya kode sheet. Di sini sudah ada Bapak Ibu sekalian jendela yang bisa langsung membantu kita untuk membuat rumus. Klik saja, nah, ini sudah muncul privat shoot-nya, otomatis dibuat, diakhiri dengan insert. Bapak Ibu sekalian, disinilah kita akan menempatkan nomor kode-kode di mana pada sheet nantinya ini di nomor urut ini akan dibuat otomatis sesuai data nama. Jadi kita mengacu pada data nama, bisa juga mengacu berdasarkan nomor induk, teman lahir, tapi di sini kita mencoba membuat menggunakan data nama ya. Acuannya adalah dapat data nama. Jadi kalau namanya 1, di situ akan hanya ada nomor urut 1. Langsung saja di sini untuk mempercepat saya telah siapkan template-nya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita butuh 2 variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Di mana variabel ini x ini kita definisikan sebagai konta. Konta ini artinya menghitung B7 dan B100. Ini nama ya, di kolom nama ini B. Jadi kita akan menghitung nama antara B7 sampai 100. Kemudian ini juga bisa Bapak Ibu sekalian tambahkan. Nah, kita lihat Bapak sekalian, B. Jadi B7 kita mulai sampai B selanjutnya. Di sini adalah dimana kita akan menghitung jumlah data yang ada. Itulah maksudnya. Jadi konta ini adalah menghitung jumlah data yang berada di B7 dan di 100. Itu adalah nilai X ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian variabel yang kedua adalah Y. Y di sini akan membuat nomor sama dengan 1. Jadi kita mulai dari 1 sampai X. Jadi nomor 1 kita buat nomor 1 sampai X. X itu adalah
sejumlah data. X adalah nilainya, jadi nilai X mulai 1 sampai nilai X. Jadi kalau datanya 9 maka X ini akan bernilai 9. Kalau datanya 10 maka X itu adalah nilainya 10, adalah variabel dari X, karena X itu adalah penjumlahan atau jumlah data. Jumlah data yang berada di kolom B dan di kolom B7 sampai B100. Kolomnya ini bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan keinginan. Kemudian sel di sini adalah sel kita memulai dengan baris ke-6. Baris ke-6 tambah 1 ditambah I yang artinya 7. Pada kolom 1 ada nilai I. I adalah 1 sampai X. Jadi nomor 1 sampai X. Seandainya nilai X 9 maka akan dibuat 1 sampai 9. Itulah Bapak. Nanti akan beroperasi atau run otomatis di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kita coba dulu aktifkan. Tidak buang petik tunggalnya, kita buang. Yang berarti sudah aktif ini. Jadi kalau untuk menonaktifkan kode tinggal kita isi petik tunggal otomatis berwarna hijau, dia ini berarti tidak berfungsi, kode-kode tidak akan berfungsi, maka kita buang kodenya ya. Kita coba Bapak Ibu sekalian, ini beroperasi atau run otomatis setiap kita klik ya, ini otomatis, jadi otomatis sesuai data yang ada. Seandainya kita hapus, dia akan membuat ulang. Seandainya kita hapus maka dia akan membuat ulang. Itulah tujuannya, bagaimana cara kita. Tujuan kita adalah menampilkan nomor otomatis. Kemudian kita tambahkan seumpama data, ada tambahan data nama, kemudian tambah lagi nama, maka nomor ini akan selalu mengikuti jumlah data yang ada. Sekarang kita hapus. Supaya ini terhapus, kita hapus kemudian muncul ulang lagi, maka di sini perlu kita tambahkan bahwa di kolom A itu kita kosongkan, copy saja di sini rank yang harus dihapus terlebih dahulu, yaitu rank 7 A7 sampai A100, kasih false sama dengan kosong, valuenya sama dengan kosong. Ya, ini salah ketik, tinggal kita bikin tanda petik ya, sampal sama dengan kosong, sama dengan kosong 2 kali ya. Kosong, ini kosong artinya kalau petik 1 maka belum menjelaskan kodenya, jadi ini kosongnya titik, tanda petik 2 kali kosong artinya. Baik, kita coba di sini membuat nama misalnya WB, kemudian DJ, kemudian CC, otomatis muncul. Bagaimana kalau kita hapus? Otomatis akan terhapus juga. Bapak Ibu sekalian, itulah cara kita membuat nomor otomatis sesuai data nama. Acuannya adalah nama, di kolom B akan menampilkan nomor urut sesuai data yang ada. Ini pertama kalinya dikosongkan dulu, kemudian di sini adalah konta adalah menghitung dari B7 sampai 100, membuat nomor mulai 1 sampai X sesuai nilai X adalah jumlah data tadi. Kemudian berada di sel di baris ke-6 tambah 1 jadi baris ke-7, di kolom 1 nilainya I. Nilai I adalah nomor 1 sampai X. Kemudian selalu diakhiri dengan next I. For diawali dengan for, kemudian diakhiri dengan for I, diakhiri dengan next I. Kira Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa kita setelah berhasil membuat nomor urut otomatis di sini.
Jadi sudah otomatis, jadi tidak perlu lagi kita membuat nomor secara manual, otomatis sesuai data yang ada, ya push hilang juga ya sekalian. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil membuat nomor urut otomatis. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan sebuah data di user form dengan acuan nomor urut. Dengan acuan nomor urut, di mana nomor urut 1 maka baris nomor urut 1 ini yang akan tampil. Kemudian apabila kita klik nomor 2 maka baris nomor 2 ini yang akan tampil. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Kita langsung saja masuk ke Visual Basic. Namun untuk membuat daftar lebih dahulu, kita akan membuat daftar nama-nama dengan cara tidak harus memilih nomor, tetapi kita memilih nama. Bagaimana caranya? Kita menggunakan listbook. Jadi daftar nama supaya ada di sini. Dengan acuan kita akan menampilkan data nomor dan data nama yang akan tampil di listbook. Jadi nanti kita menampilkan 2 kolom sebagai daftar pilihan, dimana kita akan memilih nama, kemudian akan muncul nomor urut, pilih nama akan memunculkan nomor urut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Visual Basic di user form. Di sini kita butuh satu listbook. Ya, di sini ada pilihan, ada combo book. Yang kita butuhkan adalah listbook. Klik listbook. Kita buat sebuah listbook yang mana data nama akan tampil ya. Pada tampil di listbook ini tujuannya kita akan menampilkan data nama dengan nomor urut ya, dengan nomor urut. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita lihat kembali bahwa yang akan kita tampilkan adalah nomor urut, berarti mulai A7 sampai B sebanyak mungkin. Jadi B nya sampai di mana, jadi mulainya A7 kemudian B100 ke di situ. Kita klik saja view kode. Jadi seperti biasa Bapak Ibu sekalian, klik view kode. Klik view kode. Nah, di sini adalah tempat menyimpan data kode yang sudah kita buat kemarin. Ini adalah kode label, menampilkan data label, tidak usah kita ganggu, namun kita buat kode berada di bawah kode yang sudah ada. Jadi kode ini sudah berjalan, kita tidak usah ganggu, kita buat di bawahnya. Tujuan kita adalah bagaimana menampilkan data di listbook. Jadi tujuan kita kali ini adalah menampilkan data di listbook. Cukup kita memasang kode di September, sudah saya siapkan di sini. Ini adalah listbook ya, listbook 1. Listbook 1. Ini sudah ada template. Namun Bapak Ibu kalau mulai dari awal mudah saja caranya. Ini caranya seperti ini. Jadi kita untuk memulai membuat kode, kita tinggal tulis listbook 1 kemudian tanda titik. Di sini ada pilihannya. Apabila kita pilih row hur, kita pilih di sini tulis R, kemudian O, kemudian R. Sudah ada pilihannya ini. Tinggal klik. Ya, sudah ada pilihannya. Jadi tinggal menambahkan area. Jadi kasih sama dengan dulu, baru areanya kita tambahkan. Demikian juga kalau kita count ini, maksud count adalah berapa kolom yang akan tampil ya. Kemudian row sort ini adalah area data yang tampil, berapa kolom, 2 kolom dari kolom A sampai kolom B, kemudian dari baris ke-7 sampai baris ke-berapa. Itu maksudnya row sort. Ini adalah area data yang akan tampil di listbook.
Dan kemudian jumlah kolom yang tampil ada 2. Kemudian di sini kolom width ini adalah lebar kolom yang tampil, kolom 1 lebarnya, kemudian kolom 2 lebarnya. Maksudnya di sini yang pertama adalah kolom nomor tidak terlalu panjang karena paling banyak 1000, 4 angka, jadi dibikin sedikit 25. Kemudian kalau nama panjang jadi kita bikin panjang. Kemudian kolom head, ini kolom headnya adalah header ya, sama dengan header seperti biasa. Header itu adalah kopnya agar tampil maka akan bernilai true. Di sini kalau kita mulai dari pertama memilih kolom head, tinggal titik saja Bapak Ibu sekalian, titik, kemudian tulis C O, ada pilihannya. Jadi ada pilihannya kolom head, tinggal enter. Jadi nanti tinggal kita pilih false apa true, kita tinggal true. Di cara membuatnya Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kolom width, tinggal kita dikasih titik, kemudian tulis kolom width, kita cari kolom width, ada di bawah ya, ini enter kolom width. Tinggal kita pasangkan kolomnya ini, yaitu lebar kolom dan lebar kolom 1, ini lebar kolom 2, nah ditampil. Demikian juga untuk membuat kolom kun, langsung saja kita titik, kemudian ketik ko, otomatis sudah ada di bawahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pilihannya, tinggal pilih saja. Di situ kita pilih kolom kun, nah, ini ya, kolom kun. Jadi tinggal kita tambahkan berapa kolomnya, tinggal isi 2. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup mudah, karena PBA selalu memberikan bantuan ya dalam pembuatan kode. Ada kode seperti ini sebetulnya. Tadi kita klik row, misalnya row sort, maka otomatis sudah ada pilihannya, ada pilihan. Ini kita tinggal memilih ya, ini sudah tinggal enter ya. Kita tinggal pasangkan areanya. Kira Bapak Ibu sekalian, ini sudah jalan. Kita coba apakah listbook ini sudah menampilkan data ya. Listbook 1 ini akan menampilkan data A7 sampai B100, kemudian jumlah kolomnya 2, kemudian lebar kolomnya, kolom 1, kolom 2, kemudian headernya, jadi kopnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita cek ya, kita cek ya, ini sudah tampil. Jadi data nama sudah tampil, kemudian nomor urut, ini kolom pertama, lebarnya kita kasih 25, kemudian di kolom kedua karena nama kita kasih agak panjang, jadi kasih 100 di situ. Sudah berhasil kita membuat data tampil di listbook. Jadi sebanyak data yang ada sudah tampil kalau semuanya. Jadi tujuannya adalah kita bisa melihat ya, bisa mengecek daftar nama yang ada di sini. Untuk tampilan supaya agak besar tulisannya, kita masuk di Visual Basic seperti biasa Bapak Ibu sekalian. Kita klik listbook seperti biasa, cek properti. Di sini kita ganti font. Banyak di sini yang semua pengaturan ada di sini maksudnya. Jadi kita pilih font, jenis fontnya, kemudian stylenya regular, kemudian size besar tulisannya, misalnya kita kasih 12. Bapak Ibu sekalian bisa kita cek hasilnya ya, ini sudah mulai agak besar tulisannya. Jadi itulah cara kita menampilkan data di listbook. Cukup kita menulis area data, resource adalah area data yang muncul, kemudian kolom pun adalah kolomnya 2. Kalau hanya 1 maka dia akan
muncul satu kolom, kemudian kalau kolom 2 maka kita akan memunculkan 2 kolom. Kemudian kolom width ini sudah kita jelaskan bersama, area lebar kolom yang tampil. Kemudian kolom beda adalah headernya ya, headernya true. Bapak Ibu sekalian bisa cek, ini headernya ya, nomor sesuai kopnya. Kalau di sini kita tulisnya nomor urut, misalnya otomatis akan muncul sesuai data yang ada di sini. Ini karena kurang panjang bisa dilebarkan sedikit. Ini kita di 25, bisa ditambahkan agak lebar misalnya 35. Bapak Ibu sekalian, kita cek lagi. Nah, sudah mulai ini kelihatan agak lebar. Kalau nanti nilainya lebih daripada 100 maka di sini tidak akan bertumpuk ya. Kita tulis nomor urut saja atau kita tulis nomor supaya kelihatan lebih rapi. Ini sudah melengkap, nomor sudah tampil. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil membuat daftar nama pada sebuah user form dengan menggunakan listbook.